Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azliana, NPM 247820009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk mata kuliah Network Programming 2, yaitu untuk lab session yang ke-10, Napalm Config Management. Jadi di sini tujuannya yaitu untuk memahami konsep workflow perubahan konfigurasi otomatis, melakukan perbandingan konfigurasi secara aman sebelum commit, dan menerapkan dan mengelola perubahan konfigurasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu Napalm ini adalah library Python untuk multi-vendor automation. Fungsinya untuk mengambil konfigurasi perangkat, membandingkan perbedaan, dan mengelola konfigurasi dengan cara yang aman. Baik, di sini ada kandidat configuration workflow-nya. Jadi, diagram ini menjelaskan cara aman Napalm mengubah konfigurasi perangkat jaringan. Jadi, Napalm tidak langsung mengubah perangkat, tapi lewat beberapa tahap supaya tidak terjadi kesalahan. Di sini ada yang pertama start terlebih dahulu, lalu ke backup. Jadi pertama, Napalm ini mengambil backup konfigurasi asli perangkat. Ini supaya kalau ada salah konfigurasi kita punya cadangan untuk kembali. Lalu di sini ada load candidate, yaitu setelah backup kita memuat kandidat konfigurasi yang baru, misalnya VLAN atau loopback baru. Jadi ini belum diterapkan ke router atau switch, masih disimpan sementara. Kemudian di sini ada compare diff, yaitu compare backup PS kandidat. Di sini Napalm ini kemudian membandingkan konfigurasi asli backupnya dengan konfigurasi kandidat. Jadi hasilnya itu berupa div, yaitu daftar perubahan. Terus di sini kan ada pilihan, ada commit dan ada discard. Kalau commit ini menerapkan perubahan ke perangkat, langsung ke finish. Terus kalau discard yaitu buang perubahan, jadi dia tidak jadi di apply. Lalu di sini ada rollback, yaitu kalau sudah terlanjur di commit tapi salah, kita masih bisa rollback ke konfigurasi backup tadi. Ini mengembalikan perangkat ke kondisi sebelum perubahan. Intinya Napalm ini melakukan konfigurasi secara aman. Jadi dia yang pertama kan membuat backupnya terlebih dahulu, lalu merancang kandidatnya. Setelah itu dibandingkan, kemudian diterapkan atau dibatalkan. Kalau misalnya salah, masih bisa di rollback atau dikembalikan. Jadi ini adalah Napalm modifying configuration-nya. Ini ada fungsi-fungsi Napalm-nya yang bisa dipakai, dan ini ada tujuannya, dan ini adalah catatannya. Jadi tugasnya yaitu membuat video hands-on, melakukan proses dari langkah 1 sampai 5 dengan kasus yang berbeda dengan yang diminta pada praktikum ini, misalnya VLAN 99 dan loopback 99. Baik, jadi untuk dari langkah yang pertama terlebih dahulu, ini kan sebelumnya itu step-nya itu topologinya memastikan topologi sudah disusun dengan baik. Setiap device dapat diping dan SSH memiliki file inventory yang lengkap. Jadi di sini pada lab-lab yang sebelumnya emang sudah dibuat SSH-nya. Saya akan mencoba terlebih dahulu memastikan topologi sudah disusun dengan baik, yaitu bisa ping dan SSH. Ping, langsung SSH saja, karena kalau sudah bisa SSH pasti sudah bisa ping. SSH dia yaitu 192, IP-nya
Oke, saya akan tutup pinetnya terlebih dahulu, lalu buka lagi localhost, kemudian di sini, nah ini agar bisa itu ya. Jadi oke, coba SSH Dila dengan IP 192.168.1.1. Oke, passwordnya masukkan. Nah, ini sudah berhasil di router. Kemudian saya akan mencoba S1, S2, 3, 4, 5, dan 6. Yaitu ini exit terlebih dahulu. Exit. Kemudian untuk mulai dari switch 1. Switch 1 itu 11, IP-nya 11. Passwordnya dimasukkan. Oke, sudah berhasil masuk ke S1, lalu ke S2 yaitu IP-nya 12. Ini masukkan passwordnya. Sudah. Kemudian ke S3 sudah berhasil. Kemudian S4, di sini S4 14. Ini dia. Masukkan password kembali. Oke, sudah. Terus S5 masukkan passwordnya. Oke, udah. Terus S6. Nah, sudah berhasil. Jadi untuk SSH di semua device ini, yaitu untuk router 1 dan semua switch 1 sampai 6 ini sudah berhasil. Kemudian mengenable fitur SCP pada seluruh device agar dapat memproses file backup. Sebelumnya saya sudah mengenable fitur SCP-nya. Jadi SCP ini di Napalm digunakan untuk mengupload file konfigurasi, mendownload backup config. Jadi kalau tanpa SCP, Napalm ini akan error saat backup dan replace kandidat. Kemudian di sini ada khusus untuk switch, ubah mode VTP menjadi transparent. Yaitu kenapa? Karena jika mode VTP yaitu server atau klien ini bisa tertimpa, hilang, atau berubah otomatis dari switch lain. Jadi mode transparent ini memastikan VLAN tidak berubah sendiri sehingga cocok untuk automation. Selanjutnya untuk langkah yang pertama yaitu langkah 1 ini initial backup. Ini membuat script Napalm untuk menyimpan running config ya. Ini untuk backup dari setiap device-nya. Jadi dengan nama file backup, ini file yang akan disimpan, outputnya seperti ini. Di sini untuk praktikum ini di clear terlebih dahulu. Untuk praktikumnya saya sudah membuat, tetapi karena di sini saya akan membuat untuk video, jadi saya akan membuat directory baru atau folder baru. Karena di sini harus dengan kasus yang berbeda. Jadi saya akan menggunakan VLAN 99 dan loopback 99. Baik, jadi di sini saya akan membuat directory baru dengan perintah mkdir, yaitu video lab 10. Bentar. Jika sudah seperti ini, maka dapat kita lihat sudah ada folder atau directory video lab 10. Kemudian ini clear lagi. Di sini masuk terlebih dahulu ke direktorinya. Oke, jika sudah masuk ke directory video lab 10, di sini saya akan membuat langkah demi langkahnya yang akan dibuat untuk lab session 10 ini, yaitu langkah pertamanya initial backup.
di initial backup ini membuat seperti ini, membuat script untuk menyimpan running config. Jadi ini nano backup saja .py. Bentar, setelah masuk nano, sebelumnya saya karena sudah praktikum, jadi ini saya sudah dan mencoba-coba untuk sebelum membuat video ini. Jadi di sini saya sudah ada script Python-nya. Ini dia untuk langkah yang pertama, yaitu ini apa namanya kodenya ya, kode Python-nya. Ini tinggal ditempel, terus ctrl-o, enter, ctrl-x. Aduh, ini dockernya di X saja karena setelah membuka nano biasanya dockernya ini error. Oke, terus kita ls, coba lihat sudah ada file yang bernama backup.py. Setelah itu, jadi ini tujuannya yaitu untuk menyimpan konfigurasi sebelum dilakukan perubahannya. Untuk menjalankan filenya yaitu dengan perintah python 3, nama filenya backup.py. Sudah, di sini kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sudah mulai backup dari router 1 terlebih dahulu, lalu terkoneksi, lalu disimpan. Ini adalah hasil simpanannya untuk R1, S1, S2 nih, S3, S4, S5, S6. Baik, hasilnya jadi seperti ini ya. Backup complete, berarti sudah berhasil. Jadi, oh ya, saya lupa menjelaskan kodenya terlebih dahulu. Kode backup.py menggunakan cat saja. Cat backup.py. Ini dia jadi di sini import YAML terlebih dahulu karena ingin mengambil isi inventory. Tadi saya belum menunjukkan ya. Inventory-nya itu ada di luar sini, luar directory video lab 10 ini. Jadi harus diimport YAML, terus from napalm. Ini kan terus import iOS-nya, lalu ini load inventory dari folder yang di atas yaitu dengan nama device.yaml. Saya akan menunjukkan device.yaml saya. Ini dia. Oke, device.yaml. Nah, ini device.yaml ini adalah isi yang berisi informasi tentang device-nya, yaitu ada hostname, platform, username, password, dan ini secret passwordnya untuk masuk ke SSH gitu. Lanjut. Terus di sini kan sudah inventory ya, terus disimpan backupnya di folder video lab 10, terus dibuat lagi folder dengan nama backup untuk menyimpan hasil dari output yang dijalankan ini gitu. Terus seperti ini. Lalu di sini ada ini config, ini di save, pre backupnya sebelum di config. Nah, ini save with backup 4. Oh, ini dia.
Jadi mulai dari sini, ini adalah kode yang menunjukkan bahwa outputnya adalah seluruh yang bernama file pre-config yang akan dipakai untuk rollback nantinya. Jadi setelah menjalankan backup.py tadi, yaitu untuk langkah yang pertama, maka akan dihasilkan file backup yang tersimpan di directory di folder yang bernama backup. Ini dia. Coba kita masuk ke backup, cd backup, enter, terus ls. Nah ini sama ya seperti yang ada di contohnya, bahwa ada sudah tersimpan yaitu R1 preconfig, S2, S1, S2, S3, S4, S5 sampai S6. Jadi seluruh device-nya. Lanjut ke langkah yang kedua yaitu creating change file. Jadi change sheet ini, creating change sheet ya. Change sheet ini adalah file yang berisi daftar perubahan konfigurasi yang akan kita kirim ke device menggunakan Napalm atau NetMiko gitu. Jadi di sini kalau untuk switch yaitu membuat VLAN 50 pada setiap switchnya, tetapi pada video ini karena diharuskan dengan kasus yang berbeda dengan yang diminta pada praktikum ini, misalnya VLAN 99 dan loopback 99. Jadi saya akan menggunakan untuk yang di switch yaitu VLAN 99 dan yang di router adalah loopback 99. Jadi untuk langkah yang pertama yaitu membuat file yang disimpan, ini change sheet-nya ya, file daftar perubahannya, karena file ini yang akan dipanggil oleh script yang pada langkah yang ketiga yaitu commit config. Jadi buat terlebih dahulu VLAN nano VLAN.cfg kalau nggak salah, config cfg. Oke. Terus saya sudah menyalin juga di notepad untuk langkah yang kedua yaitu ini dia VLAN 99 dengan nama VLAN 99. Ctrl C ini dihapus, kemudian Ctrl O, enter, Ctrl X, clear. Kemudian saya salah, seharusnya bukan di backup ls. Nah ini bukan di backup, remove saja, remove VLAN. Oke, ls sudah. Keluar terlebih dahulu dari directory backup. Kemudian di sini sudah di video lab 10 ya, berarti membuat nano VLAN.cfg. VLAN cfg, oke. Enter, isi. Ctrl O, enter, Ctrl X, clear ls. Nah ini sudah berhasil terbuat file VLAN.cfg, terus membuat file untuk loopback di routernya yaitu loopback 99 dengan nama nano loopback 99. Harusnya ini oke, ini kodenya. Jadi ini untuk interface, membuat interface loopback 99 di router, terus description-nya dengan loopback router dengan IP address yaitu 10.99.1.255.255 ini. Ctrl O, enter, Ctrl X, kemudian clear. Kita lihat ini ls, ini VLAN.cfg ini harusnya namanya VLAN 99. Ctrl C, berarti ini remove terlebih dahulu VLAN-nya.
terus buat lagi nano VLAN, terus ambil dari sini. Ini untuk membuat VLAN 99 dengan nama VLAN 99 untuk di seluruh switch. Jika sudah seperti ini, lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu commit config. Jadi di tujuan commit config ini yaitu untuk mengirim perubahan dari Changsit ke device secara aman menggunakan napalm. Jadi ini untuk menerapkan perubahan semua device, yaitu menggunakan load merge candidate untuk argumen file Changsit yang sesuai. Ini kan berarti perintah ini mengambil isi Changsit, misalnya VLAN 99 dan loopback 99, lalu memasukkannya ke candidate configuration. Jadi belum diterapkan ke device, masih tahap persiapan. Jadi config di upload tapi belum di save ke device gitu. Terus ini dijalankan compare config, pastikan menampilkan hasil diff. Ini yaitu untuk membandingkan running config yang sekarang dengan kandidat config Changsit-nya. Jadi output diff ini yaitu bagian mana saja yang akan berubah, itu bisa dicek dulu, bisa diaudit, bisa dilihat apakah perintahnya sudah benar. Terus jika diff sesuai, lakukan commit config. Nah ini menyimpan perubahan permanen ke device. Jadi sama seperti menekan yaitu copy run start pada via automation. Terus jika tidak discard config, maksudnya jika diff-nya tidak sesuai, jadi berfungsi membatalkan Changsit sebelum diterapkan. Jadi aman kalau salah, perubahannya tidak dikirim ke device. Selanjutnya yang terakhir, maka simpan hasil konfigurasi baru, running config ke backup device post.cfg. Ini jadi outputnya ini akan disimpan sama seperti di langkah yang pertama tadi. Ini akan disimpan tetapi dengan nama yaitu device-nya post.cfg. Kalau ini kan pre. Jadi untuk yang di sini buat nano dengan nama commit config bukan. Nah, di sini pada langkah ini saya tadi karena sudah mencoba terlebih dahulu dan mendapatkan script Python yang benar dan ini sudah tidak error lagi. Jadi pada langkah ini saya menggunakan load merge candidate, namun iOS virtual ini ternyata tidak mendukung SCP untuk upload file config, sehingga napalm tadi tuh error, tidak bisa mengirim file Changsit yang kedua tadi, yang dua-duanya itu ke iOS virtual ini. Jadi error dulu seperti ada tulisan pattern not detected dan arsip not enable. Karena itu pada praktikum ini saya menggunakan NetMiko. Ini ada import dari from NetMiko connect handler, yaitu menggunakan NetMiko untuk apply config-nya karena NetMiko mengirim perintah CLI per baris tanpa SCP. Terus menggunakan napalm, di sini tetap menggunakan napalm pastinya untuk mengambil running config-nya supaya tetap konsisten dengan perintah yang ada pada praktikum ini. Jadi kodenya adalah seperti ini.
Ini saya salin, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Saya akan keluar terlebih dahulu, terus masuk lagi di Docker. Ini ls, ini sudah ada commit ya, berarti cat commit. Oke. Kodenya seperti ini. Di sini ada tadi, yaitu menggunakan, dia tidak bisa menggunakan SCP, error kalau menggunakan SCP, karena ini kalau untuk di perangkat yang asli bisa, tetapi kalau untuk di iOS virtual ini ternyata tidak bisa. Terus di sini saya juga menggunakan napalm. Kemudian di sini ada bagian mana ya? Output. Nah, ini output ini yaitu di langkah ini R1 mendapatkan loopback 99 dan semua switch dari switch 1 sampai switch 6 yaitu mendapatkan VLAN 99 seperti pada perintah change sheet yang dibuat pada langkah yang kedua ini. Terus filenya akan disimpan. Saya akan menjalankan commit config-nya, yaitu dengan perintah Python 3 commit config.py. Tunggu terlebih dahulu. Nah, jadi di sini dapat kita lihat untuk R1 Oke, jadi di sini R1 yaitu sudah berhasil dengan ini konfigurasinya, yaitu masuk ke konfigur terminal, terus diberi interface loopback, deskripsi, dan IP-nya. Ini sudah berhasil di save, di backup, yaitu pada dengan nama R1 post video, ini karena di video .cfg. Lalu ini untuk S1 sudah berhasil juga, S2 sudah berhasil, S3, S4 ya ini S5, S6 dah. Terus untuk mengeceknya, hasil outputnya ada pada directory backup, yaitu masuk ke backup, cd backup, di sini ls. Nah, di sini sudah masuk untuk yang bagian postnya. Untuk router 1 ini ada router switch 1, kemudian ini ada switch 2, ini ada switch 3, switch 4, switch 5, dan switch 6. Oke, sudah berhasil. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya, yaitu langkah keempat, simulasi full rollback. Jadi di sini akan membuat script rollback yang mensimulasikan rollback pada semua device. Jadi menggunakan load replace kandidat dengan argumen file dari file backup lama, lalu jalankan compare config untuk melihat diff antara config sekarang dan backup lama. Terus juga jangan memanggil commit config, jadi tidak akan menjalankan commit config dan mengakhiri dengan discard config. Rollback hanya disimulasikan, tidak diterapkan. Jadi pada langkah 4A ini, kita akan melakukan simulasi rollback dengan cara kita memuat file backup lama menggunakan perintah fungsi ini, load ini, replace kandidat, lalu menjalankan compare config untuk melihat perbedaannya. Terus karena ini hanya simulasi, kita tidak menjalankan commit config. Sebagai gantinya kita pakai discard config untuk membatalkan rollback sehingga tidak ada perubahan yang diterapkan ke device. Untuk 4A yaitu membuat script rollback ini jadi nano. Ini clear terlebih dahulu saja. Clear ls. Keluar terlebih dahulu dari backup, terus ls. Nah,
Ini sudah berhasil, tadi commit, backup sudah, loopback villain juga sudah, berarti sekarang nano rollback config.py. Untuk kodenya sudah saya simpan di notepad juga. Untuk langkah yang ke-4A, yaitu ini dia kodenya. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Saya akan menutup terlebih dahulu, lalu ini dibuka. Cat tadi apa namanya? Rollback config. Di sini menggunakan napalm yang pastinya, terus div import ini untuk div-nya itu untuk melihat div di antara kondisi sekarang dan backup lama. Jadi dari folder backup, terus di sini ada perintah yang nah ini try can load replace kandidat. Ini file pre-file ini. Jadi di kode ini yaitu menampilkan perbedaan running config dengan backup pre-config, terus tidak melakukan commit. Ya, tidak melakukan commit. Rollback hanya simulasi, jadi perintahnya dijalankan di akhir, yaitu dengan perintah discard config ini, jadi perubahan tidak diterapkan. Untuk menjalankannya yaitu dengan Python 3 rollback ya. Ini rollback ya, enter. Nah, di sini output ini menunjukkan ini simulasi rollback pada R1, yaitu menunjukkan bahwa ini adalah simulasi rollback. Jadi napalm ini mencoba memuat file backup lama lalu di-compare. Config menampilkan di sini ada div yaitu no difference, yaitu tidak ada perbedaan antara konfigurasi sekarang dan backupnya. Jadi untuk router R1 full replace gagal karena iOS tidak mendukung fitur arsip. Jadi scriptnya menggunakan manual div. Mana ya untuk yang ini R1 using manual div fallback. Jadi dia napalmnya replace seperti ini. iOS virtual ini tidak mendukung fitur arsip. Terus di sini ada bagian min ini yang ditandai ini dengan berarti konfigurasi ini akan hilang jika rollback benar-benar dijalankan. Di bagian akhir terlihat di sini ada rollback simulation only discarding change, yang artinya ini hanya simulasi, tidak ada perubahan yang diterapkan ke device. Lanjut langkah yang ke-4B, yaitu praktik rollback dengan merge. Jadi yang pertama untuk 4B ini buat file rollback villain.cfg yang isinya perintah explit untuk membatalkan perubahan, misalnya no villain 50. Nah, kalau ini berarti no villain 99 ya. Berarti membuat file ini di Ctrl V, terus ini membuat filenya nano clear terlebih dahulu, clear ls,
terus nano rollback VLAN config. Isinya yaitu di sini saya sudah menyimpannya. Untuk langkah yang selanjutnya, nah ini dia, no VLAN 99, yaitu untuk menghapus VLAN 99 pada kok ini tidak bisa, Ctrl C, O, enter, Ctrl X, clear. Ini akan menghapus VLAN 99 di switch S4 dan S6. Switch 4 dan bukan switch 4 sampai switch 6, berarti switch 4, 5, 6. Terus membuat script Python ini nano merge rollback.py. Isinya yaitu ini, Ctrl O, enter, Ctrl X. Ini tutup terlebih dahulu saja dockernya. Jadi pada langkah ini kita melakukan rollback versi ringan, yaitu menghapus VLAN pada switch 4 dan switch 6 menggunakan metode merge rollback. Berbeda dengan langkah yang 4A ini yang hanya simulasi, kalau di langkah yang 4B ini kita benar-benar menerapkan perubahannya, tetapi hanya perubahan kecil, bukan full yang banyak saja, yang banyak gitu. Terus di sini yaitu menggunakan load merge kandidat dengan argumen file name rollback VLAN CFG di atas untuk S4 sampai S6, yaitu berarti menggunakan perintah ini ya. Kemudian dijalankan dengan compare config. Jika div-nya sesuai, dijalankan dengan commit config. Jika tidak, maka di discard config. Lalu amati output dari hasil running pada bagian ini. Jadi cara kerjanya ini nih, membuka daftar device terlebih dahulu, hanya memproses switch 4, switch 5, dan switch 6. Lalu dia memuat file rollback menggunakan load merge kandidat dengan file name rollback VLAN CFG, terus menjalankan compare config untuk melihat perbedaan sebelum commit. Jika ada div, script melakukan commit config. Jika tidak ada div, script discard config. Oke. Terus maka di sini langsung saja LS sudah ada kan merge, jadi jalankan Python 3 merge rollback.py. Nah, jadi di sini merge rollback for S4 itu untuk switch 4 ini sudah terkoneksi masuk ke SSH switch 4. Lalu di sini oh ini mengambil dari yang kita buat tadi konfigurasinya rollback VLAN.cfg, terus div result ini seperti ini. Jadi dia kalau no VLAN 99 ini arti applying rollback commit. Jadi load rollback file ini, file penghapusan VLAN ini sudah dimuat. No VLAN 99 ini artinya VLAN 99 dihapus dari konfigurasi. Terus di sini ada applying rollback commit, yang artinya perubahan benar-benar diterapkan ke device. Jadi ini bukan simulasi, tetapi rollback merge yang langsung diterapkan. Sudah berarti sudah selesai untuk di switch 4, switch 5, dan switch 6. Sudah.
Lalu selanjutnya untuk langkah yang ke-6 yaitu verifikasi semua perangkat menggunakan script verify device.py, yaitu verify device.py ini di nano ini enter verify, ini menggunakan get config dan get interface untuk memastikan VLAN 50 ada di switch 1 sampai switch 3. VLAN 50, oh ini bukan VLAN, berarti kalau di video ini karena akan ditugaskan untuk dengan kasus yang berbeda, berarti ini VLAN 99 ada di switch 1 sampai 3. VLAN 99 hilang dari switch 4 sampai switch 6 dan router 1 loopback 99-nya harus aktif. Kodenya ada di sini. Ini dia. Enter Ctrl X. Ini saya tutup saja. Jadi pada langkah 5 ini kita akan melakukan proses verifikasi untuk memastikan bahwa semua perubahan yang kita lakukan dari langkah 1 sampai langkah 4 ini sudah sesuai. Jadi di langkah ini memanggil dua fungsi napam, yaitu ada cat verify device. Nah, ini untuk memanggil terlebih dahulu ini device di import YAML dan napam, terus load di list dari luar yaitu device YAML-nya seperti apa, terus apa saja informasinya, terus device verification diverifikasi, lalu diambil config dan interface-nya. Di sini verify untuk 99 ini VLAN 99 apakah ada untuk S1 dan sampai S3, S1, S2, S3 dicek, lalu verify juga VLAN 99 apakah sudah berhasil dihapus untuk switch 4, switch 5 dan switch 6. Kemudian maka akan dicetak ya, jika sudah terhapus maka VLAN 99 sudah dihapus. Oke, seperti ini. Jika masih ada maka akan mengeprint yang ini, rollbacknya berarti gagal. Terus verify loopback pada R1 ini untuk melihat apakah loopback 99-nya on di router 1 ini. Seperti ini, maka akan langsung saja dijalankan Python 3 yaitu verify device.py. Jadi script ini akan melakukan pencarian sederhana untuk teks konfigurasi untuk menentukan apakah VLAN atau interface yang kita harapkan benar-benar ada. Nah, di sini sudah berhasil. Jadi untuk di R1 loopback-nya itu ada dan statusnya up. Untuk di switch 1 itu terdapat VLAN 99 berarti oke. Switch 2 terdapat VLAN 99 dan switch 3 terdapat VLAN 9 dan berhasil dihapus tadi. Untuk switch yang keempat yaitu VLAN 99 sudah dihapus, VLAN 99 juga sudah dihapus pada switch yang kelima dan switch yang keenam juga sudah berhasil dihapus. Untuk praktikumnya cukup sekian. Lalu selanjutnya jelaskan dan tunjukkan setiap proses dan outputnya sudah. Saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan praktikum dan bonus pada bagian setelah ini. Yaitu untuk pertanyaan pertama, di sini saya sudah menjawab di logbook saya. Untuk config management. Jadi yang pertama pertanyaannya, apa perbedaan antara load merge candidate dan load replace candidate? Load merge candidate dan replace candidate. Merge ada di sini, merge dan replace. Perbedaannya yaitu kalau
load merge kandidat, yaitu menambahkan atau mengubah sebagian konfigurasi. Jadi ini untuk penambahan VLAN atau loopback. Sedangkan replace kandidat yaitu mengganti seluruh konfigurasi. Dia itu digunakan untuk rollback ke file backup. Berarti ini bisa menambahkan atau mengubah sebagian. Ini sebagian saja kalau merge ini. Kalau replace ini untuk keseluruhan. Simpelnya seperti itu. Lalu yang nomor yang kedua yaitu apa makna hasil compare config yang kosong. Jadi artinya tidak ada perbedaan antara config kandidat dan config running. Jadi tidak ada perubahan yang akan dilakukan. Commit tidak menghasilkan apapun. Kapan sebaiknya discard config digunakan? Jadi discard config digunakan ini ketika hasil compare config menunjukkan perubahan yang tidak sesuai, berbahaya, atau tidak ada yang ingin di-commit. Fungsinya untuk membatalkan kandidat config, mengembalikan perangkat ke kondisi sebelum perubahan yang dimuat. Jelaskan dua pendekatan rollback yang digunakan dalam praktikum ini. A. Simulasi full rollback dengan load replace kandidat dan compare config tanpa commit. Jadi untuk yang nomor 4 yang A ini kan dua pendekatan. Ini apa kelebihan dan keterbatasan masing-masing pendekatan. Jadi untuk yang A, kelebihannya yaitu menunjukkan perbedaan konfigurasi vs file backup secara penuh, aman karena tidak benar-benar diterapkan dan digunakan untuk validasi apakah file backup cocok. Keterbatasannya hanya simulasi perubahan yang tidak diterapkan, jadi butuh fitur arsip jika ingin full rollback sesungguhan. Kemudian untuk yang B, rollback menggunakan file change rollback VLAN.cfg. Yaitu kelebihannya bisa mengembalikan perubahan tertentu saja, selective rollback gitu. Dia tidak butuh fitur arsip, aman di iOS virtual atau device yang tidak support full replace, dan keterbatasannya tidak mengembalikan konfigurasi penuh, hanya bagian yang ditulis di change. Terus bisa gagal jika masih ada konfigurasi lain yang saling terkait. Lalu nomor 5, secara konseptual bagaimana proses full rollback menggunakan file backup dan load replace kandidat pada perangkat yang mendukung fitur arsip. Jelaskan bagaimana compare config membantu memutuskan apakah rollback aman untuk dikonfig. Jadi secara konsep backup lama itu kan yang tadi dibuat pada backup lama pada langkah yang pertama ya. Ini dia pre-config ini. Jadi terus load replace kandidat backup ini memuat config lama sebagai kandidatnya. Compare config menampilkan div. Terus jika div-nya sesuai dan aman, maka commit config akan di-commit config, maka perangkat kembali ke kondisi perubahan. Jadi compare config ini penting karena menjamin file backup tidak merusak atau menghapus konfigurasi penting. Administrator bisa mengecek apakah rollback benar-benar seperti yang diinginkan. Selanjutnya, jelaskan manfaat mekanisme compare before commit dibandingkan langsung mengetik konfigurasi manual. Manfaatnya yaitu yang pertama, mencegah kesalahan konfigurasi karena operator dapat melihat perubahan sebelum commit. Yang kedua, menghindari human error. Jika error itu dapat langsung diperbaiki. Lalu yang ketiga, bisa melihat div sebelum konfigurasi diterapkan. Yang keempat, konsisten dapat otomasi. Yang kelima, mengurangi resiko downtime. Dan yang keenam, mengurangi salah ketik atau konflik konfigurasi. Nomor 7, bagaimana konsep idempotensi diterapkan dalam praktik ini? Jadi idempotensi itu akan menjalankan perintah yang sama berulang kali tetapi hasilnya tetap konsisten. Contohnya dalam praktikum menjalankan VLAN 50 di file merge. Jika VLAN 50 sudah ada, dia tidak akan membuat VLAN baru. Dan rollback, kalau misalnya buat rollback no VLAN 50, jika VLAN 50 sudah tidak ada,
tidak akan muncul error dan fatal. Jadi napalm ini memastikan efek yang dihasilkan tidak berubah meskipun skrip dijalankan berkali-kali. Nomor 8. Apa risiko keamanan jika kredensial disimpan langsung di skrip dan bagaimana cara mengatasinya? Risikonya yaitu password dapat dicuri karena file .py bisa dibuka oleh siapa saja, bisa masuk ke GitHub tidak sengaja dan rentan malware atau internal attacker. Cara mengatasinya yaitu gunakan environment variable, gunakan vault, lalu simpan kredensial di file .env yang tidak dicommit. Gunakan authentication berbasis SSH key jika perangkat mendukung. Nomor 8. Apa risiko keamanan jika kredensial disimpan langsung di skrip? Bagaimana cara mengatasinya? Nomor 8 sudah. Nomor 9. Mengapa pipeline automation harus selalu menyertakan langkah backup sebelum commit? Karena jika perubahan salah, perangkat bisa di-rollback dengan aman, menghindari kehilangan konfigurasi yang penting, menjamin setiap perubahan dapat dibalik, dan bagian dari prinsip safe automation. Jadi backup ini kan checkpoint sebelum membuat perubahan. Lalu nomor 10, jika satu perangkat gagal commit, bagaimana seharusnya sistem automation menanganinya tanpa menghentikan seluruh batch? Jadi gunakan mekanisme pre-device exception handling, catat error ke log, kirim notifikasi ke Telegram atau email, lalu lanjutkan ke perangkat lain agar batch tetap berjalan. Tandai perangkat yang gagal untuk diperbaiki manual atau dijalankan ulang. Ini disebut file solve, bukan file stop. Untuk pertanyaan bonus, yang soal pertama, seorang network administrator menambahkan VLAN 50 dan interface VLAN 500 dan interface VLAN 500 via napalm. Div-nya terlihat benar, interface VLAN 500 ini muncul di show IP interface brief, tetapi VLAN 500 tidak muncul di show VLAN brief. Jelaskan kemungkinan penyebabnya dan lakukan perbaikan yang perlu dilakukan agar VLAN 500 muncul di show VLAN brief. Jadi, pada perangkat Cisco iOS membuat interface VLAN atau SVI ini tidak otomatis membuat VLAN layer 2 di database VLAN. Jadi, interface VLAN 500 SVI ini kan berada pada layer 3 interface. Tapi VLAN 500 ini di layer 2 belum pernah dibuat. Jadi iOS membuat interface VLAN 500 SVI tapi VLAN-nya belum ada. Jadi VLAN 500 ini tidak muncul di show VLAN brief. Ini terjadi kalau hanya menulis kodenya seperti ini. Di sini agar saya mudah menjelaskannya. Kalau hanya menulis seperti ini tanpa perintah VLAN 500, maka hasilnya ya error. Bukan error, tetapi VLAN 500 tidak muncul di show VLAN brief. Jadi langkah perbaikannya yaitu tambahkan konfigurasi VLAN layer 2 secara eksplisit. Misalnya VLAN 500 dengan nama Polinella. Terus yang kedua, atau buat kode baru napalm, misalnya VLAN 500 dengan nama Polinella, masuk ke interface VLAN 500, lalu masukkan IP address-nya dan jalankan kembali load merge candidate compare config. Jika div sesuai maka commit config. Setelah itu VLAN 500 akan muncul di show VLAN brief. Lalu selanjutnya untuk soal yang kedua, saat menjalankan full rollback dengan load replace candidate pada iOS virtual muncul error, yaitu replace config exception napalm iOS replace requires Cisco archive feature to be enabled. Jelaskan apa arti error ini. Jadi artinya yaitu napalm di Cisco iOS membutuhkan fitur arsip untuk melakukan full replace config secara aman. Fitur arsip ini memungkinkan backup otomatis dan mekanisme replace yang aman. Jika di iOS virtual Cisco iOS, fitur ini tidak ada atau tidak aktif sehingga load replace kandidat gagal dan muncul error.
Yang B, mengapa di praktikum digunakan pendekatan rollback alternatif menggunakan load, merge kandidat, dan file change sheet? Karena iOS virtual tidak mendukung arsip sehingga load replace kandidat ini gagal, tidak bisa full replace atau rollback. Maka digunakan cara alternatif yang tetap aman, yaitu load merge kandidatnya dengan file change sheet rollback seperti Novilen 50. Pendekatan merge ini memungkinkan rollback parsial, tidak membutuhkan arsip, dan tetap kompatibel dengan iOS virtual yang dipakai di lab. Mungkin cukup sekian untuk lab session pada yang ke-10 ini. Saya sudah melakukan proses dari langkah 1 sampai 5, terus menunjukkan di setiap proses dan outputnya, dan saya juga sudah menjawab dan menjelaskan pertanyaan praktikum yang ada di sini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.